Maka pasca Nabi Musa meninggal, tidak ada yang melanjutkan fungsi tongkat Musa alaihissalam. Kaitannya dengan ini, mengetahui hal yang gaib itu hak khusus Allah. Dan Allah tunjukkan hal yang gaib itu kepada sebagian nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal yang gaib karena ini adalah milik Allah, maka jangan berupaya untuk mencari tahu hal gaib. Pengen ngerti hal gaib itu kayak apa, mempelajari hal yang gaib, kepo terhadap hal yang gaib. Ini sikap yang enggak sopan. Sebagaimana ketika seseorang kepo terhadap mukjizat, mencoba untuk belajar mukjizat, ini hal yang tidak sopan. Baik, sekarang kita akan baca. Silakan dibuka halaman berapa? 88. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Catatan kelima, hanya Allah yang tahu. Semua pengetahuan tentang hal gaib hanya milik Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan hal ini melalui firman-Nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml ayat 65. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada semua makhluk bahwa tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal gaib. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itu, pada asalnya manusia tidak bisa mengetahui hal gaib mutlak kecuali melalui jalur wahyu. Dan tidak ada yang mendapatkan wahyu kecuali para utusan Allah, baik utusan dari kalangan manusia maupun malaikat. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah membocorkan hal gaib itu kepada siapapun, kecuali kepada utusannya. Al-Hafidh Ibnu Katsir menegaskan, Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan Allah tidak menunjukkan ilmunya kepada siapapun di antara makhluknya, kecuali apa yang Allah sampaikan kepadanya. Karena itu Allah berfirman, "Fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin." Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada kepada Rasul yang diridhoinya. Dan ini mencakup Rasul dari kalangan malaikat dan manusia. Tafsir Ibnu Katsir. Jika ada manusia biasa yang mengklaim tahu hal gaib, seperti tahu kondisi di alam kubur, tahu nasib seseorang, tahu tentang kondisi akhirat dan seterusnya, bisa kita pastikan bahwa dia pendusta. Baik, artinya bagian ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin untuk dijangkau oleh manusia. Sehingga Bapak percaya nggak ada orang yang weruh sadurunge winarah? Nggak percaya. Karena tidak mungkin itu bisa terjadi. Seperti tahu masa depan, nasib orang. Terus apa lagi? Hal yang sifatnya gaib mutlak, yang itu hanya bisa didapatkan melalui jalur wahyu. Kalau ada orang yang mengklaim seperti itu, pastikan saja langsung dusta. Tapi kalau gaib yang sifatnya nisbi, diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain, diketahui oleh sebagian makhluk dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain, memungkinkan nggak diketahui manusia? Mungkin, tapi caranya apa? Melalui jalur komunikasi. Kalau komunikasi dengan orang yang tahu, bisa. Misalnya, aku ngerti di rumahmu ada apa. Loh, kok kamu tahu dari mana? Tadi ibumu ngasih tahu aku, bapakmu ngasih tahu aku. Mungkin? Mungkin. Baik. Mungkin nggak orang itu tahu barang hilang? Aku tahu barang bapak yang hilang. Mungkin atau tidak? Hah? Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa? Karena dia malingnya. Ya kan mungkin saja dia pelaku malingnya. Makanya kalau ada orang yang mengaku, saya tahu di mana motor kamu yang hilang, saya tahu di mana mobil kamu, oh iki malingi berarti kan? Atau
dia ngapusi, bohong. Karena tidak ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Kecuali jika dia dibantu oleh jin. Itu pun jin tidak punya pengetahuan mutlak terkait hal gaib. Dan nanti kita akan baca bahwasanya jin itu pada asalnya juga tidak tahu hal yang gaib. Baik. Jadi di catatan ini kita hanya ingin menegaskan kalau ada orang yang mengklaim tahu hal yang gaib, sudah Pak, nggak usah pakai lama-lama, pastikan dusta. Kalau ada orang menyampaikan hadis, mungkin masih perlu diteliti. Kira-kira hadis ini ada nggak peluang benernya. Tapi kalau bicara hal yang gaib, nggak perlu untuk diteliti, justru itu menjadi penanda kalau dia adalah pendusta. Selanjutnya kita baca yang ke-6. Catatan ke-6, kunci ilmu gaib. Nabi SAW juga menegaskan mengenai kunci hal gaib ada 5, di mana hanya Allah yang tahu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Kunci hal gaib ada 5. Lalu beliau membaca firman Allah, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Baik, coba kita koreksi sedikit ya. Jadi dalam bahasa Arab ada 2 kata yang berbeda. Ada miftah, taknya pendek. Ini artinya makhzan, gudang. Makhzan, storage, gudang ya. Ada miftah, taknya panjang. Ini artinya kunci. Kalau miftah, taknya pendek, ini bentuk jamaknya mafatih. Mafatihul ghaib. Kalau miftah, kunci, bentuk jamaknya mafatih. Mafatih, ada yaknya. Begini, ayat ini berbunyi, atau Nabi SAW mengatakan mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib berarti jamak dari apa tadi? Taknya pendek atau panjang? Pendek. Artinya makhzan, gudang. Sehingga ini mungkin terjemah yang lebih tepat adalah perbendaraan hal gaib ada 5. Storage hal yang gaib itu apa namanya? Gudang gitu aja ya. Gudang hal gaib ada 5. Simpanan gaib itu ada 5. Simpanan aja. Makhzan atau gudang atau tempat untuk menyimpan. Simpanan hal yang gaib ada 5. Ya. Karena berbeda antara mafatih dengan mafatih. Dan teks hadisnya adalah mafatih, pendek. Dan juga disebutkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi. Wa indahu mafatih. Seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan hanya milik Allah mafatihul ghaib. Mafatih di sini apa artinya? Gudang-gudang hal yang gaib atau simpanan-simpanan hal yang gaib. La ya'lamuha illallah, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu kecuali Dia.
Selanjutnya, Allah menyebutkan dalam ayat ini ada 5 hal yang kata Allah indahu, hanya miliknya. Innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya milik Allah, di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat, dan beberapa yang lain. Ada 5 hal yang disebutkan di ayat ini. Kita lanjutkan keterangannya. Hal gaib sangat banyak sekali, tidak hanya terbatas pada 5 perkara di atas. Dalam hadis di atas ditegaskan 5 hal gaib, mengingat 5 hal inilah yang paling sering diklaim oleh manusia. Catatan, ada yang mempertanyakan, bukankah dengan adanya teknologi, manusia bisa mengetahui sebagian dari 5 hal gaib di atas, seperti tahu isi rahim dan tahu perakiraan cuaca? Jawab, kita tidak mengingkari bahwa dengan teknologi, manusia bisa mengetahui isi rahim. Bahkan, bisa merekam gerakan bayi hingga denyut jantungnya. Manusia juga memprediksi jenis kelamin bayi. Namun yang diketahui manusia dengan teknologi itu belum semuanya. Teknologi USG tidak bisa mengetahui takdir sang janin, berapa jatah umur, berapa jatah rezekinya, termasuk bagaimana akhir hidupnya. USG tidak bisa menjangkau itu. Sementara perakiraan cuaca hanya perkiraan dan terbukti cukup sering meleset dari kenyataannya. Baik, alhamdulillah. Sehingga tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi kebenaran. Kalaupun sekarang orang berani mengatakan teknologi akan ikut terlibat mengubah syariat, ini jelas salah ya. Karena berkaitan dengan hal gaib saja yang tadi sudah kita sebutkan, misalnya pengetahuan tentang hal yang ada di rahim, teknologi hanya bisa mengetahui sebagian, itu pun yang fisik. Sedangkan yang di luar kejadian fisik, manusia tidak bisa menjangkaunya. Kemudian kita beralih ke catatan ke-7. Catatan ke-7, mengakui hanya Allah yang tahu hal gaib, konsekuensi mengakui keesaan Allah. Saat kita mengakui keesaan Allah, kita juga harus mengakui semua sifat yang menjadi turunan keesaan Allah. Baik, Anda catat ini ya. Jadi mengakui keesaan Allah berarti harus juga mengakui semua yang menjadi turunan keesaan Allah. Karena mengakui sesuatu itu juga ada pengakuan turunannya. Mengakui ini, dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya, kalau ada seorang istri tidak mau dinafkahi oleh suaminya, lebih senang dinafkahi oleh suami tetangganya, berarti yang terjadi apa itu, Pak? Ya, kalau ada seperti itu, kesimpulannya apa, Pak? Dia tidak mengakui suami. Saya mengakui kamu sebagai suami, tapi aku tidak usah dinafkahi oleh kamu, biar saya dinafkahi oleh suami sebelah saja. Misalnya kayak gitu gimana? Emosi nggak si lelaki ini? Kenapa emosi? Kan malah seneng duitnya rakelong. Hah? Nggak dianggap. Sehingga mengakui sesuatu ada beberapa pengakuan turunannya. Sebagai konsekuensi kau mengakui ini. Mengakui ini adalah anak. Maka ada hak anak nggak? Ada. Apa hak anak? Dapat jatah nafkah. Kemudian apa lagi? Berhak untuk mendapatkan warisan. Berhak untuk mendapatkan pengakuan. Kamu saya akui sebagai anak, tapi kamu tidak berhak dapat warisan. Gimana itu? Tidak berlaku. Karena berarti dia seperti tidak dianggap sebagai anak. Ketika kita mengakui Allah Maha Esa, bukan cuma meyakini Allah itu tunggal. Kalau itu iblis pun tahu. Iblis juga ngerti kalau Allah itu Esa. Tapi ada turunannya. Allah Maha Esa, lalu apa saja turunannya? Nah, kita lihat di sini. Apa saja turunan ketika kita mengakui Allah Maha Esa? Silakan. Seperti mengakui dialah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Mengakui dialah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan para makhluk. Mengakui dialah satu-satunya yang memberi rizki semua hambanya. Mengakui dialah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa para hambanya. Termasuk mengakui dialah satu-satunya yang mengetahui hal gaib.
Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran surat An-Naml ayat 65. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada semua makhluk bahwa tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal gaib. Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Dari sinilah misalnya Pak, dari sekian pengakuan tadi, saya mengakui kalau Allah satu-satunya yang menciptakan. Aku juga mengakui Dia yang menghidupkan. Tapi aku tidak mengakui kalau Dia yang memberi rizki. Berarti gimana Pak? Hah? Aku mengakui Allah itu Esa. Aku mengakui Allah satu-satunya yang mencipta. Aku mengakui Allah yang mengatur. Tapi aku tidak mengakui kalau Dia satu-satunya tahu hal yang gaib. Berarti gimana? Ya cacat. Berarti kan? Pengakuan dia terhadap keesaan Allah jadinya apa? Cacat. Ketika pengakuan dia terhadap keesaan Allah itu cacat, berarti tauhidnya rusak. Dari sinilah kita bisa lihat kenapa orang musyrikin mereka disebut orang yang tauhidnya rusak. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang kondisi orang musyrikin. Wala in sa'altahum. Ayat seperti ini banyak sekali. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhara syamsa wal qamar, dan yang mengendalikan matahari dan bulan. La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun. Terus kenapa kalian dipalingkan sehingga mengakui Allah yang menciptakan, mengakui Allah yang mengendalikan alam, tapi tidak mengakui satu-satunya Allah yang berhak disembah. Penyimpangan orang musyrik di mana? Dia tidak mau menyembah hanya kepada Allah. Dan seperti ini banyak dalam Al-Quran. Sehingga kata kunci wala in sa'altahum ada di surat Al-Ankabut. Kemudian di ayat yang lain juga sama. 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, orang musyrikin, siapa yang menurunkan air hujan dari atas, yang menumbuhkan bumi ini setelah dia mati? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Sehingga pengakuan itu ada pada diri mereka. Terus kenapa mereka tidak mengakui Allah satu-satunya yang berhak disembah? Maka hal yang sama juga terjadi di masalah ini. Kalau kamu mengakui satu-satunya Tuhan adalah Allah, mengakui keesaan Allah, maka kamu harus juga mengakui hal yang menjadi konsekuensi dari keesaan Allah. Dialah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang menghidupkan, yang memberi rizki, yang bisa mengampuni, termasuk diantaranya yang mengetahui hal yang gaib. Dipaham ya? Sehingga kalau saya nggak mengakui itu, ada yang tahu hal yang gaib selain Allah, maka berarti tauhidnya cacat. Tauhidnya, pengesaan dia kepada Allah cacat. Selanjutnya, Allah juga menegaskan bahwa manusia tidak akan bisa mengetahui ilmu tanpa diberitahu oleh Allah. Allah berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Manusia tahu ilmu karena diberitahu oleh Allah. Allah berfirman, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 5. Karena itu, orang yang mengklaim tahu hal gaib adalah cacat dalam masalah tauhid dan menciderai iman kepada Allah. baik, bagian ini yang mau kita simpulkan. Sehingga kita dapat pelajaran ya. Manusia tidak akan tahu ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah. Jadi Bapak punya ilmu dengan beragam ilmu ya. Ada yang tahu ilmu, masnya kerja di bidang apa? Kuliner ya.
Ada yang tahu ilmu ini kerja di bidang apa? Hah? Sama. Oh sama. Jadi pembantu beliau? Oh bukan. Jadi masing-masing kita punya ilmu yang beragam. Ada yang dia bisa memproduksi sesuatu, dia punya ilmu di situ. Siapa yang ngajari? Allah. Ada yang profesor bidang kedokteran, ada profesor bidang ilmu teknik, profesor bidang komputer, profesor bidang ekonomi. Masing-masing punya spesialisasi ilmu ini. Demikian banyak ilmu manusia Allah kasihkan kepada hambanya secuil-secuil sedikit. Ini diciprati sekian, diciprati sekian, diciprati. Demikian pula pengetahuan agama. Sehingga manusia tahu agama, Allah yang ngajari. Ilmu dunia, Allah yang ngajari. Ilmu agama juga Allah yang ngajari. Sebagian hal yang gaib Allah tunjukkan melalui wahyu yang diberikan kepada para nabi. Allah yang ngajari. Maka pengakuan kita terhadap kuasa Allah, sebagaimana kita mengakui bahwa satu-satunya yang memberi rizki adalah Allah. Kita diberi rizki oleh Allah dari beragam sumber. Ada yang dari usaha, ada yang jadi karyawan. Usaha itu pun beragam. Ya. Sehingga pengusaha komputer suruh switch jadi pengusaha kuliner. Belum tentu cocok, nggak bisa dia. Pengusaha kuliner suruh switch jadi tukang kayu misalnya. Atau tukang batu. Jadi developer, belum tentu bisa. Masing-masing orang diberi oleh Allah rizki sebagaimana Allah berikan mereka pengetahuan tentang hal tertentu. Baik, pengakuan-pengakuan seperti ini penting untuk selalu ada pada diri kita, agar kalaupun kita tahu ilmu tidak menjadi jumawa, sombong, merasa hebat. Aku ngerti, rajin belajar, jari ini sopo. Ada nggak orang yang rajin belajar tapi gagal? Banyak. Sehingga bukan kamu punya ilmu bukan karena rajin belajar, sebagaimana kamu kaya bukan karena kamu ulet dalam bekerja. Masing-masing orang diberi oleh Allah pengetahuan ilmu yang beragam. Baik, sekarang kita baca catatan ke-8. Catatan ke-8, tahu hal gaib merupakan bagian dari tanda kenabian. Manusia bisa terpukau dengan orang yang berbicara hal gaib, apalagi ketika tebakannya ternyata terbukti. Bagian dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah mengetahui hal gaib. Beliau tahu harta yang disimpan masyarakat dan makanan yang dikonsumsi mereka. Allah berfirman menyebutkan aneka mukjizat Nabi Isa. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillahi wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tattakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu. Jika kamu bersungguh-sungguh, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Baik, ada akmah di sini ya. Lihat. Al-akmah itu buta sejak lahir. Ada al-a'ma. Al-a'ma buta belakangan. Misalnya karena faktor usia, glukoma, buta. Itu namanya apa? A'ma. Orang mengalami kecelakaan terus buta, namanya a'ma. Kalau akmah, buta sejak lahir. Bisa jadi bola matanya tidak ada. Dan sebagian orang, dia nggak punya bola mata. Sehingga matanya merem, buta. Matanya merem dalam kondisi ini kosong. Namanya apa tadi? Akmah. Kemampuan Nabi Isa wa ubri'ul akmah. Aku bisa menyembuhkan akmah. Kalau akmah bisa disembuhkan, apalagi akmah. Tapi ini mukjizat. Sehingga mustahil bisa ditiru oleh manusia karena ini bagian dari keistimewaan Nabi Isa alaihissalam dengan diusap yang sebelumnya buta nggak punya bola mata jadi punya bola mata dan bisa melihat. Ya, kalaupun manusia kan transplantasi misalnya ya, dan prosesnya panjang. Dan beliau juga bisa uhyil mauta, menghidupkan yang telah mati, biiznillah.
Sehingga orang yang sudah mati diusap oleh Nabi Isa, hidup, bicara, mati lagi. Itu khusus atau mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa unabbiukum bima ta'kulun, aku bisa ceritakan tadi Bapak makan apa di rumah. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Dan manusia tidak punya kemampuan seperti ini. Andaikan punya kemampuan seperti ini, aku tahu simpanan kalian semua. Jadi di atasnya itu ada saldo gitu ya, tertulis di atas kepala masing-masing. Oh, saldonya ini sekian, saldonya ini sekian. Masya Allah. Itu pegawai pajak nggak susah untuk nge-track. Inna fi dzalika laayatan lakum. Itu semuanya adalah tanda kuasa untuk kalian in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kenapa mukjizatnya Nabi Isa seperti ini? Karena dominan orang ketika itu mereka kagum dengan ilmu kedokteran. Sehingga banyak orang yang merasa kagum dengan kedokteran di zaman Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada beliau yang dominan mukjizatnya adalah berkaitan dengan masalah menyembuhkan orang sakit. Sampai bisa menghidupkan yang sudah mati. Baik. Selanjutnya, beberapa orang kafir masuk Islam setelah Nabi SAW menyebutkan kepada mereka makar yang mereka sembunyikan. Mereka merasa yakin bahwa tidak mungkin manusia biasa bisa mengetahui hal itu kecuali jika mendapatkan wahyu. Urwah bin Zubair bercerita, saat perang Badar, Wahab bin Umair tertangkap dan dijadikan tawanan oleh kaum muslimin. Si Umair sebagai ayah sangat ingin balas dendam dengan cara membunuh Nabi SAW. Hingga suatu ketika dia ketemu dengan Sofwan bin Umayyah di dekat Ka'bah. Mereka pun mengenang kekalahan yang mereka alami saat peristiwa perang Badar dan para tokoh mereka yang terbunuh di medan perang. Lalu Umair menyampaikan ke Sofwan, demi Allah, andai bukan karena utang yang sementara ini aku belum bisa melunasinya, atau karena keluarga yang aku khawatir akan terabaikan jika aku mati, maka aku akan mendatangi Muhammad untuk membunuhnya, karena aku punya tugas, anakku ditawan mereka. Niat jahat Umair ini pun dimanfaatkan oleh Sofwan bin Umayyah. Lalu dia menyampaikan ke Umair, utangmu akan aku lunasi, keluargamu akan aku tanggung, aku akan nafkahi keluargamu sebagaimana keluargaku seumur hidup mereka. Aku tidak pernah merasa tenang selama tidak bisa mengalahkan umat muslim. Umar pun berpesan, tolong jaga rahasia ini. Jawab Sofwan, siap. Umar pun menyiapkan senjatanya dan berangkat menuju Madinah. Ketika dia sampai di Madinah, Umar bin Khattab dan beberapa kaum muslimin sedang membicarakan peristiwa saat perang Badar. Saat Umar melihat Umar datang, beliau langsung memperingatkan sahabat yang lain untuk waspada. Umar pun menyampaikan kehadiran Umar bin Wahab kepada Nabi SAW dan minta izin untuk menemui beliau. Saat Umar menemui Nabi SAW, beliau bertanya, apa tujuan kamu datang ke sini, wahai Umar? Aku datang untuk mengingatkan tentang para tawanan agar kamu menyikapi mereka dengan baik, jawab Umar. Apakah aku akan membenarkan ucapanmu terkait tujuanmu? Tanya Nabi SAW ulang. Aku tidak punya niat selain itu, jawab Umar. Lalu Nabi SAW mulai menjelaskan konspirasi Umar dengan Sofwan bin Umayyah. Bukankah kamu duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr? Lalu kalian bercerita tentang korban perang Badar di kalangan Quraisy. Kemudian kamu bilang ke dia, andaikan bukan karena utang dan keluargaku, aku akan berangkat untuk membunuh Muhammad. Lalu Sofwan bersedia untuk menanggung utangmu dan nafkah keluargamu dengan syarat kau membunuhku, namun Allah menghalangi rencanamu. Mendengar penjelasan ini, Umar langsung menyatakan diri masuk Islam. Aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah, ya Rasulullah. Dulu kami mendustakan Anda ketika Anda menyampaikan berita langit dan wahyu yang turun kepada Anda. Sementara kejadian ini tidak ada yang tahu selain saya dan Sofwan. Demi Allah, aku mengetahui tidak ada yang memberitahu hal ini kecuali Allah. Hadis riwayat Tabrani. padahal mereka sudah janjian untuk apa? Saling merahasiakan, jangan sampai ada yang tahu rahasia kita berdua. Ternyata Nabi SAW sudah tahu, dan bagian itulah yang membuat Umair ini tertarik untuk masuk Islam. Begitu langsung diceritakan, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah.
qad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Dulu kami mendustakan Anda wahai Rasulullah dengan berita langit yang datang kepadamu. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi, dan wahyu yang turun kepadamu. Wa hadza amrun, padahal peristiwa ini lam yahdurhu, tidak ada satupun orang yang hadir yang menyaksikan kecuali aku dan Safwan. Wallah, demi Allah, inni la'lamu ma ataka bihi ilallah. Aku yakin tidak ada yang mendatangkan berita seperti ini kepadamu kecuali Allah. Baik. Masya Allah. Itu pengumuman kalau ada anak yang lahir. Baik, sekarang kita fokus ya. Kita akan baca catatan ke-9. Catatan ke-9, kisah dalam Al-Quran adalah bukti kebenaran Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran tentang kejadian masa silam merupakan bukti kebenaran Al-Quran. Karena saat kejadian itu berlangsung, Rasulullah SAW belum ada di muka bumi. Beliau tidak hadir ketika kejadian itu, namun beliau bisa bercerita dengan detail dan sinkron dengan kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Setelah Allah menceritakan kisah Nabi Nuh, Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Quran Surat Hud ayat 49. Setelah Allah menyebutkan kisah Yusuf dengan sangat detail, Allah berfirman, Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Quran Surat Yusuf ayat 102. Nah, coba saat Nabi Nuh itu mengalami peristiwa, Nabi Muhammad SAW belum lahir. Demikian pula ketika kejadian Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga belum lahir. Makanya Allah sebut dengan apa? Anba al-ghaib, berita gaib. Berita gaib apa ini? Kejadian masa silam yang tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia belakangan, karena mereka tidak punya catatan sejarah tentang itu, sehingga adanya hanya melalui wahyu. Nah, kemudian pembuktiannya apa kalau apa yang disampaikan Quran ini benar sinkron dengan cerita yang ada dalam kitab sebelumnya? Kitab sebelumnya itu kitab apa? Taurat atau Injil atau Zabur. Karena di sana juga ada akhbaru man sabaq, berita tentang orang-orang masa silam. Sebagaimana dalam Taurat juga ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan sangat detail, dari mulai kecil sampai dewasa, diceritakan dalam satu surat. Lalu Allah mengatakan, dzalika min amba'il ghaib. Itu adalah berita gaib. Dan demikian seterusnya. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah itu sebagai hal yang gaib. Pertanyaannya, sebutkan nama sahabat yang masuk Islam karena Rasulullah SAW cerita tentang Nabi. Ya, Adas. Peristiwa Adas ini di mana? Di Taif. Jadi pasca Nabi SAW diusir dari Taif, lalu beliau istirahat di kebun yang digarap oleh Adas. Adas ini bukan pemilik ya, tapi pekerja. Lalu pemiliknya minta kepada Adas, suguhkan kepada Muhammad, kasihan dia, kasih dia anggur, dikasih satu tandan. Nah, kemudian terjadi obrolan antara Adas dengan Nabi Muhammad SAW. Saat terjadi obrolan itu, Nabi SAW cerita tentang Nabi siapa? Nabi siapa? Yunus. Yunus bin Matta. Lalu Adas tanya, dari mana kau tahu Yunus?
aku adalah seorang nabi. Sehingga tahu cerita nabi dulu itu hebat. Ya. Kita saja ya, dulu diceritani tentang para nabi kan seneng Pak ya. Walaupun mungkin rotok ngedabrus ya. Dicampuri banyak dengan yang tidak ada sumbernya. Dulu kita masih kecil seperti itu. Dongeng para nabi. Padahal sumbernya tidak tahu. Maka termasuk di antara orang hebat di masa silam itu tahu tentang kisah para nabi. Sebab seperti ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui jalur wahyu. Demikian pula ketika Allah menceritakan tentang Musa. Kita lihat dulu. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa, Allah berfirman, "Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin." Dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Quran surat Al-Qasas ayat 44. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria, Allah berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim id yahtasimun." Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Quran surat Ali Imran ayat 44. Baik. Ini ada footnote-nya. Ini ada satu pelajaran berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tua terus Bapak bilang kepada beliau, "Bapak jangan di sebelah kanan, di sebelah kiri saja." Kalimat itu sopan atau tidak? Bapak jangan di sebelah kanan ya, Bapak di sebelah kiri saja. Kalimat itu sopan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ungkapan kiri itu memberi kesan kurang bagus. Bapak jangan di sebelah kanan, di sebelah kiri saja. Ini kurang bagus. Misalnya, kamu jangan di atas, di bawah saja. Bagus enggak? Sopan enggak itu? Enggak sopan. Kenapa? Karena terkesan merendahkan. Sudah? Sehingga bahasa itu memuat kesan. Bahasa memuat kesan. Dah. Bapak jangan di atas, Bapak di bawah saja. Mengesankan apa? Nggak sopan. Tapi lain halnya, kalau kalimatnya Anda ganti. Jangan di sini Pak, di situ saja. Kata sini sama situ sama atau beda? Setara. Sehingga mau sini dan situ itu setara. Bapak jangan di sini, Bapak di situ saja. Sehingga kalau kita nyuruh seseorang, kamu jangan di atas, di bawah saja. Dengan kamu jangan di situ, kamu di sini saja. Sama atau beda? Beda. Sekarang kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang di mana posisi Musa mendapatkan wahyu. Sehingga nanti kita akan lihat betapa Allah memilih kata dalam Al-Qur'an itu sangat indah. Allah menyebutkan bahwa Musa mendapatkan wahyu di Gunung Tur, di posisi kanan. Allah sebut min janibit turil aiman, di sisi sebelah kanan dari Gunung Tur. Allah memberikan wahyu kepada Musa di sisi sebelah kanan dari Gunung Tur. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aiman." Wahai Bani Israel, kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian, dan kami mengambil janji kalian di sebelah kanan dari Bukit Tur. Nabi SAW menceritakan semua kejadian itu dengan sangat detail sebagai bukti kalau beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu, dan itu dibenarkan oleh Bani Israel. Bani Israel punya catatan sejarah tentang bagaimana leluhur mereka dulu di zaman Musa. Yang leluhur mereka dulu di zaman Musa pernah mengambil janji di atas Bukit Tur, dan Allah sebut di sebelah kanan.
Lalu ketika Allah hendak membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana para nabi yang lain, kamu tidak hadir di situ, tapi kau bisa menceritakan. Allah tidak mengatakan wa ma kunta bijanibil aiman, kamu tidak ada di sebelah kanan Gunung Tur. Oh, berarti dia di sebelah kiri. Memberi kesan apa? Memberi kesan apa? Kurang sopan. Gitu ya. Sehingga kalau Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ini kan kejadiannya di Gunung Tur sebelah apa? Kanan. Kalau Allah mengatakan, kamu tidak ada di sebelah kanan Gunung Tur, oh, berarti Muhammad nggak layak di sebelah kanannya. Muhammad layaknya di kirinya. Memberi kesan negatif. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengatakan bahwa Nabi SAW tidak ada di situ, Allah mengatakan, wa ma kunta bijanibil gharbi. Wa ma kunta bijanibil gharbi. Engkau tidak berada di sebelah barat Gunung Tur. Engkau tidak berada di sebelah baratnya Gunung Tur. Karena kejadian itu ada di sebelah barat. Dan Allah sebut di sebelah kanan. Sebelah barat disebut kanan, berarti ngelihatnya dari utara. Maka sudut pandang untuk melihat sesuatu itu dari utara. Dan wallahu alam, fitrah manusia mengatakan utara itu diungkapkan dengan atas. Sehingga kalau kita nyebut ke utara, petanya gambarnya kemana, Pak? Atas atau bawah? Atas. Utara itu atas. Ketika Allah mengatakan sebelah kanan, kanan itu dilihat dari mana? Dilihat dari timur, barat, selatan, utara. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma kunta bijanibil gharbi. Engkau tidak berada di sebelah barat. Berarti lihatnya dari utara. Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah hendak mengatakan, kamu tidak ada dalam peristiwa itu, dan peristiwa itu ada di sebelah kanan yang Bukit Tur, Allah tidak berfirman, kamu tidak berada di sebelah kanannya Bukit Tur. Karena kalau kalimatnya seperti ini, memberi kesan negatif. Tapi Allah firmankan, kamu tidak berada di sebelah baratnya Bukit Tur. Kalau masalah barat, timur, utara, selatan kan tidak ada nilai baik dan buruk. Rumahmu di mana? Selatannya masjid. Rumahmu di mana? Belakangnya masjid. Sama atau beda? Nah? Sama atau beda, Pak? Beda. Kenapa, Pak? Sama. Kesannya sama atau beda? Rumah. Kamu ada di mana rumahmu? Timurnya masjid. Dengan belakangnya masjid. Sama atau beda? Beda. Beda ya. Memberi kesan yang berbeda. Ini tergantung dengan dari mana cara pemilihan kosakata. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kunta bijanibil gharbi. Engkau tidak berada di sebelah barat gunung itu. Allah tidak berfirman, kamu tidak ada di sebelah kanan gunung itu, karena ini akan memberikan kesan yang buruk. Dan Masya Allah ya, fitrah manusia itu terkadang tidak bisa dibohongi. Walaupun yang melakukannya orang kafir sendiri. Kita tidak tahu siapa yang ngajari kalau peta itu utara ditaruh atas, selatan ditaruh bawah. Sehingga arah pandang dari atas. Maka saat melihat arah pandang dari atas, Allah nyebut sebelah barat di posisi kanan. Sehingga ketika Allah mengatakan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu di sebelah kanan gunung, di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma kunta bijanibil gharbi. Engkau tidak berada di sebelah baratnya gunung. Nah, nuansa kalimat ini berbeda. Kalimat satu, kamu tidak berada di sebelah kanan gunung itu. Kalimat dua, kamu tidak berada di sebelah barat gunung itu. Walaupun tujuannya sama, untuk menyatakan bahwa kamu tidak ada di sana saat kejadian itu, namun kalimat pertama memberi kesan negatif. Karena kalau kamu tidak berada di sebelah kanan, akan memberi kesan berarti kamu di sebelah kirinya. Sementara kanan lebih mulia daripada kiri. Rumahku di sebelah kiri masjid. Berarti apanya masjid? Hah? Rumahku di sebelah kiri masjid, berarti apanya masjid?
Bingung. Tergantung masjid menghadap kemana Pak? Kalau ada pernyataan rumahku di sebelah kanan masjid, itu berarti apa? Utara, selatan, timur, barat. Salah kalimat ini ya. Kamu ngomongnya salah, kanan kiri ya, dilihat dari mana kan tidak tahu Pak. Apakah arah barat itu selalu mulia? Arah barat itu mulia? Mulia atau tidak? Tidak. Kenapa? Mungkin ya, kalau orang Indonesia arah barat itu mulia. Kenapa? Kiblat. Ya nanti kalau dia tinggal di Suriname kan menghadapnya ke timur. Berarti arah mulianya timur. Milih mana? Ke barat-baratan atau ke timur-timuran? Kalau arah kiblat kita sepakat mulia, maka disebut Ra'sul Jihah. Pemimpin segala arah adalah kiblat. Tapi kiblat tidak identik dengan barat. Sehingga untuk menyebut kiblat beda dengan menyebut barat. Berarti rumahku di sebelah kanan masjid, itu ngelihatnya dari mana? Ya dari arah dia datang kan gitu. Dia datang dari arah mana kan? Baik. Wallahu alam. Ini nggak penting ya. Makanya salah yang memberi informasi. Orang Jakarta kalau Bapak kasih tahu, Pak alamat ini, oh Bapak nanti ke utara, ke selatan, ke timur. Itu bingung dia. Karena mereka di Jakarta sendiri juga nggak pernah pakai kayak gitu ya. Kecuali orang Jogja aja. Ngidul Pak ya, berngidul, kok ngalor, ngalor, ngidul meneh. Wallahu a'lam. Baik, kita coba baca lagi. Sampai mana tadi? Sampai halaman 101. Allah juga menegaskan. Allah juga menegaskan bahwa semua diceritakan dalam Al-Quran sesuai dengan kisah yang disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsan yuftaro walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Quran Surat Yusuf ayat 111. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena sinkron. Sehingga cerita yang disebutkan dalam Al-Quran sinkron dengan cerita yang disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya. Dan perlu dicatat, tidak semua isi kitab sebelumnya itu dipalsukan. Buktinya apa? Saat Nabi SAW minta didatangkan Taurat, ketika ada orang yang berzina tapi dihukum dengan hukuman yang aneh. Jadi mukanya dibedai dengan warna hitam, terus dia diarak sambil dipukuli. Ini hukuman kami bagi pelaku zina. Lalu Rasulullah SAW tanya, apakah seperti ini yang diajarkan dalam kitab kalian, wahai Yahudi? Mereka mengatakan, iya. Mana kitabmu? Didatangkan kitabnya. Nah saat didatangkan kitabnya, sebelahnya ditutupi pakai tangan. Nih baca, ada enggak teks tentang rajam? Tidak ada. Kemudian Abdullah bin Salam minta, ya Rasulullah, suruh dia untuk mengangkat tangannya. Nah, ketika tangannya diangkat, di situ ada teks tentang rajam. Berarti tidak semua isi Taurat dipalsukan. Maka keterangan dalam Al-Quran bahwa sebagian Taurat dipalsukan, ini tidak semuanya mengalami pemalsuan. Wallahu alam. Berikutnya kita coba baca keterangan tentang Yahudi ingin membuktikan. Yahudi ingin membuktikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, suatu hari sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi SAW. Mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, tolong jelaskan kepada kami beberapa hal. Kami akan tanyakan kepada Anda. Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang Nabi. Beliau pun bersabda, saluni amma syi'tum walakin ij'alu li zimmatallahi wa ma akhadha Yaqubu alaihi salam ala bani la in hattastukum syai'an fa'araftumuhu la tutabi'unni alal islam.
silahkan kalian bertanya kepadaku apapun yang kalian inginkan. Namun kalian harus memberi jaminan dengan sumpah kepada Allah seperti janji yang diambil Yakub kepada anak-anaknya, bahwa jika saya bisa menjawab dengan benar, kalian harus mengikutiku untuk masuk Islam. Mereka pun menyanggupi. Lalu orang Yahudi itu bertanya 4 hal kepada Nabi SAW. Yang pertama, makanan apa yang diharamkan Israel untuk dirinya sendiri sebelum diturunkan Taurat? Yang kedua, seperti apa mani lelaki dan mani perempuan, dan bagaimana bisa menjadi anak laki-laki? Yang ketiga, bagaimana kondisi Nabi yang ummi ketika tidur? Yang keempat, siapa yang menjadi wali Anda di kalangan malaikat? Dan semua bisa dijawab oleh Nabi SAW. Namun Yahudi tetap tidak mau masuk Islam setelah mendengar bahwa wali Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan yang keempat, bahwa wali beliau di kalangan malaikat adalah Jibril. Para Yahudi anti Jibril, dan itu dijadikan alasan untuk tidak masuk Islam. Hadis riwayat Ahmad Nasai dan disahihkan Ahmad Syakir. Baik. Di sini kita tambahkan catatan. Seperti janji yang diambil Yakub kepada anak-anaknya. Bapak kasih tanda nomor 1 gini ya. Nah, apa janji yang diambil Yakub kepada anak-anaknya? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah, di sini janji Yakub kepada anak-anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 133. Janji Yakub kepada anaknya disebutkan di surat apa? Al-Baqarah ayat 133. Janji Yakub kepada anaknya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Bahwa setelah Yakub meninggal, anaknya siap untuk masuk Islam. Ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Al-Baqarah 133. Sehingga Yahudi ketika mau bertanya kepada Nabi SAW dijanji dulu. Nanti kalau aku bisa jawab dan kalian akui kebenarannya, mau nggak kalian ikut aku? Nah, kemudian mereka menyanggupi. Mereka pun menyanggupi hal itu. Pertanyaannya 4 ini ya. Makanan apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum diturunkan Taurat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurah." Di surat Ali Imran ayat 93. Semua makanan dulu halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Israel di sini siapa? Israel di sini siapa? Yakub. Israel mengharamkan beberapa makanan untuk dirinya. Maka itu berlaku untuk seluruh anak keturunannya. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum Taurat diturunkan. Sehingga aturan halal haram sebelum Taurat diturunkan itu mengikuti apa yang menjadi keputusan Nabi Yakub. Nabi Yakub nggak mau ini, seluruh anak keturunannya nggak boleh makan itu. Nabi Yakub tidak mau makanan A, seluruh anak keturunannya tidak boleh makan itu. Itu aturan sebelum turun Taurat. Baik, selanjutnya. Seperti apa mani laki dan mani perempuan? Nabi SAW menjelaskan bahwa lelaki punya mani, perempuan punya mani dengan ciri yang berbeda. Lelaki lebih kental, wanita lebih encer. Bagaimana bisa menjadi anak laki-laki? Ketika yang dominan mani laki-laki, maka akan menjadi anak laki-laki. Dan sebaliknya, ketika yang dominan mani perempuan, akan jadi anak perempuan. Bagaimana kondisi Nabi Ummi ketika tidur? Nabi Ummi ini siapa? Nabi yang Ummi ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kondisi ketika tidur? Tanamu aini wala yanamu qalbi. Nabi yang ummi itu kalau tidur matanya merem
tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita tidur kan lahir batin, sembuh tekan di, sehingga beliau ketika tidur bisa menerima wahyu karena hati beliau tidak tidur. Sebutkan surat yang diterima oleh Nabi SAW dalam kondisi beliau tidur. Surat apa? Ya, Al-Kautsar. Beliau pernah tidur, ketika beliau bangun, lalu beliau tersenyum. Kemudian sahabat tanya, "Ma yudhika ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda tersenyum, tertawa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laqad unzilat fina, laqad unzilat fiya anifan." Baru saja diturunkan kepadaku. Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sampai akhir dari surat. Itu diturunkan saat beliau lagi tidur. Sehingga orang tidur dapat wahyu. Kalau ada orang zaman sekarang tidur kok terus ngomong macam-macam, segera bawa ke RSC. Karena tidak mungkin ada manusia yang bisa dapat wahyu selain Nabi SAW. Siapa yang menjadi wali Anda di kalangan malaikat? Beliau menjawab apa? Jibril. Nah, begitu Jibril jawab Jibril, Yahudi protes. Andai kan yang jadi walimu adalah Mikail, aku akan mau untuk mengikuti kamu. Hingga Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, "Man kana aduwan li Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail, Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Baik, sehingga sudah dijawab tapi tetap tidak mau beriman. Golek-golek alasan. Nyari-nyari alasan. Artinya apa? Yahudi itu secara teori mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi mereka tidak mau tunduk karena sombong. Sehingga kalau ada orang yang saya tahu dia benar, tapi tidak mau ngikutin, ya, seperti itulah kurang lebih karakter Yahudi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan Ustaz pada catatan yang ketiga tentang hal yang gaib. Disebutkan tentang hadis bahwa Nabi SAW berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh di Badar. Lalu beliau bersabda, "Ma antum bi asma'a minhum." Yang tidak lebih mendengar daripada mereka. Apakah ini dalil bahwa orang yang mati bisa mendengar? Betul, itu salah satu di antara dalil orang mati bisa mendengar. Tapi di buku ini tidak kami bahas. Ini dibahas di buku Bila Ku Mati. Kalau Anda punya buku Bila Ku Mati, nanti bisa baca di bab tentang peristiwa atau keadaan di alam barzah. Salah satunya adalah apakah mayit itu bisa mendengar orang yang hidup ataukah tidak. Dan dalam hal ini masuk dalam ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, ya, bahwa mayit terkadang bisa mendengar dan terkadang tidak bisa mendengar. Seperti orang yang hidup. Pak, dengar suara saya enggak? Enggak dengar? Hah? Yang belakang? Nah. Orang yang hidup saja seperti itu. Yang hidup bisa mendengar, bisa tidak mendengar. Saya bicara, mikrofon saya matikan, yang belakang nggak dengar. Tapi terkadang bisa mendengar ketika mikrofonnya nyala. Nah, Syekhul Islam membuat kesimpulan, apakah mayit bisa mendengar suara orang yang hidup? Sama seperti yang hidup, terkadang bisa mendengar, terkadang tidak bisa mendengar. Allah bukakan sehingga dia bisa mendengar, terkadang Allah halangi sehingga mereka tidak bisa mendengar. Karena mereka sudah berada di alam yang berbeda. Maka karena berada di alam yang berbeda, dua alam ini bisa saling terkoneksi di bagian yang Allah izinkan terkoneksi. Dan di bagian yang tidak Allah izinkan terkoneksi, ya tidak akan terjadi koneksi. Alam dunia kita, ya, alam barzah mereka. Dan mereka berada di alam barzah. Bisa nggak kita terkoneksi dengan mereka? Caranya gimana, Pak? Kita ngirim doa bisa nggak? Bisa. Terkoneksi. Sehingga Bapak berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli fulan. Sampai kepada fulan. Allahumma gfir untuk liwalidai, untuk kedua orang tuaku, untuk
nenek kakekku, buyut-buyutku yang muslim, sampai kepada mereka, terkoneksi. Tapi kalau Anda teriak-teriak di samping kuburan, apakah mereka dengar, Pak? Ya kita tidak tahu, karena hukum asalnya gaib. Dan hukum asalnya gaib, kita hanya bisa memberikan jawaban berdasarkan dalil. Terus kapan mereka mendengar dan kapan mereka tidak mendengar, ikuti sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Maka mayit bisa mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringinya ketika mereka semua meninggalkannya. Sehingga saat kita berada di kegelapan kuburan sendirian, dalam keadaan terbungkus kain kafan, ditutup dengan kayu, diuruk dengan tanah, terus mereka pergi, kita bisa mendengar gedebak-gedebuk suara kaki tadi. Sekarang saya sendirian, semua sudah pulang. Barulah kemudian datang malaikat Mungkar Nakir. Lalu malaikat itu akan bertanya kepada si penghuni kubur, sebagaimana yang ditegaskan dalam banyak hadis sahih. Nah, Yang berikutnya Ustaz, bolehkah biro umroh menuliskan atau menyebutkan klausa harga sewaktu-waktu bisa berubah, sehingga walaupun jamaah sudah membayar lunas, namun bisa ada perubahan harga sehingga dibebankan kepada jamaah lagi? diperbolehkan ada klausa seperti itu, tapi nanti jamaah juga punya pilihan untuk lanjut atau mundur, sehingga berimbang. Biro umroh memberikan pilihan, ada peluang terjadi perubahan harga, tapi di posisi yang sama nanti jamaah juga punya pilihan antara lanjut atau mundur. Di sini yang disebut dengan hak khiyar syarat, adanya kesepakatan untuk lanjut atau membatalkan akad berdasarkan ketentuan yang mereka inginkan. Sehingga misalnya setelah bayar, lalu karena klausa tadi tiba-tiba ada penambahan, ini ada penambahan kena cas biaya aftur misalnya, atau kena cas biaya apa, ini karena ada biaya perang jadi sekian, aku ramelu perang kok kon balik Jerman, ya ini iuran untuk perang. Nah terus ditambahkan biaya tertentu, jamaah juga punya hak untuk kalau begitu saya nggak jadi. Sebagaimana travel punya hak untuk membuat harganya bisa fluktuatif, jamaah juga punya hak untuk melanjutkan atau mundur. Wallahu a'lam. Seandainya harganya turun, berapa harus mengembalikan? Seandainya harganya turun, apakah travel harus mengembalikan? Pada asalnya tidak harus, ya. Karena ketika harga itu turun, ya, travel itu kan sudah memberikan harga fix sekian. Kemudian pada saat harga turun, berarti kulaan dia yang lebih murah. Kecuali kalau di situ ada pernyataan poin kenaikannya. Jika nanti ada perubahan harga BBM, maka akan diinfo. Perubahan itu kan bisa naik, bisa turun. Aftur murah, kok ternyata maskapai juga nggak mengembalikan jas dari jamaah. Katanya kan sekarang aftur murah kan? Benar kak? Yang mana orang Pertamina? Ya padahal dulu waktu aftur naik mereka bilang ini untuk kenaikan BBM. Ketika BBM-nya turun mereka nggak mengembalikan. Ya ini pengkhianatan. Ya bentuk pengkhianatan tuh. Nah, kamu ketika ngomong aftur naik dikenakan cas. Sekarang afturnya turun nggak dikembalikan kan? Karena kenaikannya kan disebabkan karena faktor itu. Ketika faktor itu sudah hilang seharusnya dikembalikan. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.